Galilah Zam-Zam. Sumur ini akan mencukupi kebutuhan air bagi para jamaah haji. Lokasi sumur Zam-Zam berada di tempat yang banyak kotoran dan darah. Di sana terdapat burung gagak yang selalu mematuk-matuk dan semut yang bersarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Dzakirah Muslim rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, Dzakirah Muslim akan menceritakan kisah dari kakek Rasulullah SAW, yaitu Abdul Muthalib, yang menemukan sumur Zam-Zam di kota Mekah. Dikisahkan, di dataran Arab sana terdapat daerah yang memiliki peran penting dalam sejarah bangsa Arab. Ya, daerah tersebut adalah Mekah. Setiap tahunnya, peziarah dari seluruh penjuru datang ke Mekah untuk mengunjungi Ka'bah, bangunan hitam tua yang didirikan oleh Nabi Ibrahim. Ka'bah menjadi simbol ajaran tauhid, yaitu kepercayaan kepada satu Tuhan. Sejak Ka'bah didirikan, ajaran tauhid mulai dianut oleh penduduk Mekah. Ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim menjadi gaya hidup mereka, bahkan menjadi bagian dari adat istiadat. Selama beberapa periode, Mekah terus-menerus dikuasai oleh berbagai kabilah. Akibatnya, ajaran Nabi Ibrahim pun perlahan memudar dan bercampur dengan kepercayaan paganisme atau menyembah berhala. Mereka masih mengenal Allah, namun telah menjadi seorang yang jauh akan Tuhannya. Keberadaan Allah terkesan simbolis karena warga Mekah saat ini berdoa kepada berhala yang mengelilingi Ka'bah. Mereka mulai lupa dari mana dunia ini berasal dan bahkan tidak percaya lagi dengan kehidupan setelah kematian. Namun, ketika kaum Quraisy menguasai Mekah, hanya sedikit orang yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Salah satunya adalah Abdul Muthalib, yang kini menjadi pemimpin Quraisy saat itu. Sebagai pemimpin, Abdul Muthalib mempunyai tugas yang tidak mudah. Ketika musim haji tiba, kewajiban utama beliau adalah menyediakan air minum kepada jamaah yang berkunjung ke Baitullah. Tradisi ini disebut dengan sikoyah. Awalnya, Abdul Muthalib mampu memenuhi kebutuhan air dari sumur-sumur di sekitar Mekah. Akan tetapi, sumur tersebut sering mengering pada musim tertentu. Ketika sumur mengering, dasar sumur terlihat gersang dan tandus. Di belakangnya, tanah kering siap menerbangkan debu halus saat ember diturunkan. Air bagaikan mimpi di dasar sumur yang kering itu. Dalam kondisi yang lain, peningkatan jumlah peziarah ke Mekah membawa keuntungan yang jelas. Semakin banyak peziarah yang datang, semakin banyak keuntungan yang diperoleh masyarakat Mekah. Namun, di sisi lain, kaum Quraisy mengalami kesulitan dalam menjaga pasokan air secara terus-menerus sehingga mengakibatkan langkanya air di daerah Mekah. Jika masyarakat Mekah tidak dapat memenuhi kebutuhan air, mereka akan dianggap gagal menghormati tamu Tuhan. Hal ini akan meruntuhkan harga diri mereka sebagai penduduk kota suci. Inilah kenyataan yang harus dihadapi masyarakat kota suci Mekah dalam beberapa tahun terakhir. Dimanjakan dengan kekayaan hasil perdagangan, namun dibebani dengan kewajiban yang begitu berat. Hal ini membuat Abdul Muthalib merasa khawatir, dikarenakan jumlah peziarah yang datang ke Mekah terus meningkat setiap tahunnya. Akan tetapi, sumber air tidak bertambah. Dengan panas dan gersangnya kota Mekah, air merupakan kebutuhan yang sangat penting. Keberadaan sumber air sama berharganya dengan tambang emas. Satu-satunya sumur yang bisa diandalkan hanyalah sumur Zam-Zam. Namun, beberapa tahun lalu, sumur Zam-Zam ditimbun oleh suku Jurhum tanpa meninggalkan jejak. Suku Khuza'ah yang telah berhasil mengusir Jurhum tidak tertarik untuk mencari sumur Zam-Zam. Mereka lebih memilih untuk menggali sumur-sumur lain di sekitar Mekah. Akibatnya, sumur Zam-Zam yang merupakan anugerah dari Allah SWT hampir terlupakan. Kelangkaan sumber daya air menghantui kaum Quraisy dan memerlukan kebijakan Abdul Muthalib untuk mengatasinya. Dia berpikir berhari-hari untuk mencari jalan keluar sampai dia lelah. Salah satu tempat favoritnya untuk melepas kepenatan adalah Hijr Ismail yang terletak di sisi Ka'bah. Malam itu, saat dia berbaring sambil merenungkan kenyataan yang dihadapi, tiba-tiba matanya terpejam. Tidak lama kemudian, Abdul Muthalib dikejutkan dengan mimpi di mana ia merasa bertemu seorang laki-laki berpakaian putih dan menyuruhnya untuk menggali Ka'bah. Beliau menceritakan mimpi itu kepada keluarganya. Mereka menafsirkan sebagai tanda harapan untuk menemukan sumber air. Dalam mimpi Abdul Muthalib, laki-laki berpakaian putih itu mengatakan, "Galilah Zam-Zam. Sumur ini akan mencukupi kebutuhan air bagi para jamaah haji."
Lokasi sumur Zam-Zam berada di tempat yang banyak kotoran dan darah. Di sana terdapat burung gagak yang selalu mematuk-matuk dan semut yang bersarang. Penemuan ini menandakan bahwa lokasi sumur Zam-Zam yang sebelumnya hilang telah ditemukan kembali, bagaikan menemukan uang yang terjatuh di tengah jalan. Harapan Abdul Muthalib untuk menyelamatkan muka rakyatnya pun kembali muncul. Dengan penuh perhatian, dia mengitari Masjid Al-Haram. Seketika matanya tertuju pada tempat di mana berhala Ishaq dan Nailah ditempatkan. Di antara kedua berhala jahiliyah itu, ada seekor burung gagak sedang mematuk kotoran unta yang bercampur darah kering. Matanya juga melihat banyak semut yang keluar masuk sarangnya. Abdul Muthalib sangat yakin bahwa di antara berhala tersebut terdapat sumur Zam-Zam. Dengan penuh keyakinan, Abdul Muthalib memulai penggalian dan dibantu oleh Al-Haris, putra satu-satunya itu. Pekerjaan ini bukan tanpa resiko. Disinilah tempat penyembelihan hewan kurban untuk dua dewa yang berdiri seperti orang sakit. Tentunya jika tempat ini diganggu, pihak Quraisy pasti akan sangat keberatan. Abdul Muthalib akan dianggap sebagai perusak tanah suci mereka. Namun, semuanya sudah diperhitungkan dengan cermat olehnya. Al-Haris diperintahkan untuk melindungi pekerjaannya, sementara beliau menggali tempat tersebut. Baru beberapa kali cangkul mencangkul tanah, suara cangkul itu menarik perhatian orang-orang di sekitar Masjidil Haram. Satu persatu, penduduk sekitar mulai mendatangi sumber suara tersebut. Betapa terkejutnya mereka melihat pemimpin yang sangat berwibawa, Abdul Muthalib, tengah menggali tanah di tempat pengorbanan. Berbagai kecaman mulai bermunculan. Orang-orang beranggapan bahwa Abdul Muthalib telah lancang terhadap tempat suci mereka. Ketakutan Abdul Muthalib menjadi kenyataan. Masyarakat mengecam tindakan Abdul Muthalib dan menyerukan penghentian pekerjaan tersebut. Abdul Muthalib menjelaskan dengan tegas bahwa dia menggali tanah untuk menemukan sumur Zam-Zam, bukan karena dia tidak menghormati tempat suci mereka. Namun, masyarakatnya tetap tidak percaya padanya. Perselisihan semakin memanas. Abdul Muthalib bersikeras untuk melanjutkan penggalian, tetapi tidak ada satupun yang mendukungnya. Hari itu, dia merasa sangat sendirian karena hanya memiliki satu putra. Dia membayangkan jika dia memiliki lebih banyak anak, mereka pasti akan membantunya dan mendukungnya. Untuk menenangkan masyarakat, Abdul Muthalib akhirnya bersumpah atau nazar. Isi sumpahnya adalah dia akan mengorbankan salah satu putranya jika dia memiliki lebih dari 10 anak laki-laki. Dengan sumpah ini, Abdul Muthalib ingin menunjukkan kepada masyarakatnya bahwa dia melakukan penggalian untuk kebaikan mereka juga. Sumpahnya ini juga sebagai bukti kesungguhannya dan untuk meyakinkan bahwa dia tidak bermaksud menghina tempat suci tersebut. Beliau berkata, "Di tempat ini kalian hanya menyembelih hewan kurban kepada Tuhan Ka'bah. Sekarang dengarkan, aku akan berkorban lebih dari semuanya di sini. Aku akan mengorbankan darah dagingku sendiri." Semua orang terkejut mendengar sumpah Abdul Muthalib. Sumpah tersebut mengingatkan mereka pada cerita leluhur mereka, Nabi Ibrahim alaihissalam, yang pernah berjanji untuk mengorbankan anaknya Ismail. Melihat kesungguhan Abdul Muthalib, perlahan-lahan mereka mundur dan membiarkannya melanjutkan penggalian bersama Al-Haris. Tidak ada yang berani menghentikan mereka. Semua orang diam dan membiarkan mereka berdua bekerja. Abdul Muthalib dan Al-Haris pun melanjutkan penggalian dengan tenang, tanpa mempedulikan orang-orang yang terus memperhatikan mereka. Di tengah penggalian, Abdul Muthalib tiba-tiba menemukan harta karun yang disimpan kabilah Jurhum di sumur Zam-Zam. Saat itu, hampir semua orang yang hadir merasa berhak memiliki harta tersebut. Kerusuhan mulai terjadi. Semua orang berubah menjadi bidak catur yang dimainkan sesuka hati. Mereka pun langsung mengutarakan keinginannya agar Abdul Muthalib diberikan bagian harta tersebut. Menanggapi hal tersebut, kakek Nabi Muhammad mengambil keputusan bijak. Ia memutuskan kekayaan suku Jurhum berupa 2 patung emas dan berbagai perlengkapan perang akan diundi. 6 buah bejana disiapkan, 2 bejana kuning untuk Ka'bah, 2 bejana hitam untuk Abdul Muthalib, dan 2 bejana putih untuk kaum Quraisy. Setelah diundi, ternyata 2 bejana kuning mengarah ke 2 patung emas, sehingga keduanya adalah bagian dari Ka'bah. Kedua bejana berwarna hitam itu merujuk pada 2 jenis perlengkapan perang, sehingga seluruh perlengkapan perang itu milik Abdul Muthalib. Saat itu, pihak Quraisy tidak mendapat bagian karena kedua bejana berwarna putih tersebut terjatuh pada pengundian terakhir. Wallahu a'lam.